Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan ringkasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitabi At-Tauhid yang disusun oleh Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Masih di bab yang ke-15, yaitu bab yang membahas tentang batilnya kesyirikan dan benarnya tauhid. Memasuki dalil yang keempat. Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala dalam kitab Tauhid menyebutkan, wa fihi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza rafa'a ra'sahu minar ruku' fi raq'atil akhirati minal fajr. Di dalam as-sahih, yaitu sahih Al-Bukhari, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya beliau pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca tatkala beliau mengangkat kepalanya dari ruku pada rakaat terakhir di sholat subuh. Artinya baca kunut rakaat kedua sholat subuh setelah ruku. Maka Nabi SAW membaca ketika itu, Allahumma al'an fulanan wa fulanan. Ya Allah, laknatlah si fulan dan si fulan. Dalam riwayat yang lain disebutkan, wa fi riwayatin, yad'u ala Safwan bin Umayyah wa Suhail bin Amr wal Harith bin Hisham. Nabi SAW mendoakan laknat untuk Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan Al-Harith bin Hisham. Ba'dama yaqul sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Dan beliau membaca itu setelah membaca sami'allahu liman hamidah, kemudian Rabbana walakal hamdu. Fa'anzalallahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla menurunkan ayat, laisa laka minal amri syai'. Engkau wahai Muhammad tidak ada campur tangan dalam urusan tersebut, yaitu dalam urusan apakah mereka akan diberi hidayah atau ditutup pintu hidayah. Surat Ali Imran ayat 128. Jadi hadis ini berkisah tentang sebab turunnya surat Ali Imran ayat 128, dan hadis sebelumnya juga sama, tapi dengan kisah yang berbeda. Hadis sebelumnya yang sudah kita bahas juga menjelaskan sebab turunnya surat Ali Imran ayat 128. Namun kisahnya berbeda. Sehingga ini mungkin saja terjadi ada lebih dari satu kisah yang menyebabkan turunnya satu ayat. Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan, dari hadis yang mulia ini kita bisa memetik 4 pelajaran. Pelajaran yang pertama, butlanu ta'alluq bil awliya was salihin li talabi qada'il hajat wa tafrijil kurubat. Batilnya bergantung kepada para wali dan orang-orang soleh untuk minta ditunaikan hajat atau dihilangkan berbagai macam kesusahan. Ini pelajaran yang pertama. Dari mana kita bisa memetik pelajaran ini? Karena hadis menunjukkan Rasulullah SAW sendiri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
menunjukkan beliau hanyalah hamba sama seperti kita. Juga hadis yang terkandung di dalamnya ayat surat Ali Imran 128 menunjukkan juga kepada kita Nabi Muhammad SAW hanyalah manusia biasa, tidak bisa mengatur hidayah. Dan yang ketiga, Nabi SAW berdoa seperti ini juga karena beliau sendiri terluka di perang Uhud. Jadi hadis ini Nabi SAW mendoakan gembong-gembong musyrikin ketika itu yang menyakiti kaum muslimin di perang Uhud. Jadi paling tidak ada 3 sisi di dalam kisah ini yang menunjukkan Nabi SAW hanyalah manusia biasa. Pertama, beliau sendiri berdoa kepada Allah, mohon pertolongan Allah. Yang kedua, Allah menegaskan, laisa laka minal amri syai'un. Engkau, wahai Muhammad, tidak ada campur tangan dalam urusan itu. Engkau tidak bisa memberi hidayah, tidak bisa pula mencegah hidayah. Yang ketiga, beliau terluka di perang Uhud. Ini semuanya menunjukkan beliau hanyalah manusia biasa sama seperti kita yang tidak layak untuk disembah. Sebagaimana juga di akhir surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala menyuruh beliau untuk menegaskan, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, aku hanyalah manusia seperti kalian. Artinya jemaah sekalian, kalau begitu beliau tidak berhak disembah. Nah, apabila beliau saja tidak berhak disembah, maka selain beliau lebih tidak berhak lagi untuk disembah. Begitu pula hadis ini menunjukkan beliau tidak bisa memberi manfaat ataupun menolak mudarat. Nah, apabila beliau saja tidak bisa, bagaimana lagi dengan makhluk yang lainnya? Maka jelaslah kebatilan orang yang menyembah kepada selain Allah. Karena berarti mereka menyembah makhluk yang lemah, yang tidak bisa menunaikan hajat, yang tidak bisa menghilangkan mudarat. Jangankan untuk orang lain, untuk mereka sendiri saja mereka tidak bisa melakukannya. Maka jelaslah kebatilan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau berdoa kepada selainnya atau bergantung hati kepada selainnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha mampu menolong kita. Bergantunglah hanya kepadanya, berdoalah hanya kepadanya, dan beribadahlah hanya kepadanya. Pelajaran yang kedua, jawazud doa alal musyrikin fi sholati. Bolehnya mendoakan keburukan bagi orang musyrik di dalam sholat. Yaitu dalam doa kunut kita. Jadi hari ini boleh kita doakan dengan doa kunut bagi orang-orang kafir yang menzolimi umat Islam. Hanya saja di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan laknat apabila ditujukan kepada person-person tertentu. Karena laknat itu juga mengandung makna mereka semakin jauh dari hidayah. Maka ini tidak boleh kita doakan seperti itu apabila ditujukan kepada person. Namun kalau ditujukan secara umum, kita mendoakan keburukan untuk Yahudi yang zolim kepada saudara-saudara kita di Palestina misalkan, maka boleh. Tapi mendoakan yang terlarang adalah kita menunjukkan kepada orang tertentu. Misalkan kita mengatakan, ya Allah laknatlah si fulan, kita sebut namanya, dan dia orang kafir. Maka ini tidak dibolehkan. Inilah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun jemaah sekalian perlu dipahami, hadis ini bukanlah dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya hanya pada sholat subuh saja. Bukan pula bahwa beliau melakukannya secara terus-menerus sepanjang hidup beliau. Ada dalil-dalil yang menjelaskan dalil-dalil yang lainnya yang menerangkan bahwa Nabi SAW juga melakukan kunut pada sholat beliau yang lain, bukan hanya subuh. Maghrib juga beliau kunut, Isya juga beliau kunut. Dan itu beliau lakukan cuma sekitar 1 bulan lamanya. Tidak terus-menerus dalam sepanjang hidup beliau. Hanya untuk mendoakan orang-orang kafir
yang telah menzolimi umat Islam. Sehingga ini diistilahkan dengan kunut nazilah. Nazilah itu artinya ada musibah yang terjadi pada umat Islam. Jadi tidak ada dalil yang tegas yang menunjukkan bahwa Nabi SAW hanya kunut di subuh saja. Begitu pula tidak ada dalil tegas yang menunjukkan bahwa Nabi SAW kunutnya terus-menerus. Sehingga ulama memang berbeda pendapat dalam hal ini. Sebagian memang menganggap itu sunnah. Tapi pendapat yang benar itu termasuk bid'ah. Mengada-ada dalam agama. Kalau kunutnya hanya subuh saja, kemudian dilakukan terus-menerus sepanjang hidup. Pendapat yang lebih kuat itu termasuk bid'ah, mengada-ada dalam agama yang Nabi SAW tidak contohkan. Namun ini masih perbedaan pendapat di kalangan ulama ahli sunnah. Sehingga kita nggak boleh mengatakan orang yang kunut subuh itu dia ahlul bid'ah. Tidak boleh. Karena ini masih perbedaan pendapat di kalangan ulama ahli sunnah. Beda halnya perbedaan pendapat antara ahlu sunnah dan syiah misalkan. Apa keyakinan syiah? Mereka membenci sahabat, bahkan mengkafirkan sahabat. Mereka mengatakan seharusnya yang jadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman. Bahkan mereka sampai pada tingkat syirik, yaitu menganggap Ali bin Abi Thalib dan anak keturunan beliau yang 12 orang itu tahu perkara gaib, dan mereka pun berdoa kepada Ali dan keturunan beliau. Maka perbedaan antara ahlus sunnah dengan syiah itu perbedaan dalam pokok agama, sehingga kita menyesatkan mereka. Baik. Pelajaran yang ketiga, dalilun ala anna tasmiyat asy-syakhs al-mad'u lahu au alaihi la yadurru as-salah. Dalam hadis ini terdapat dalil bahwasannya menyebut nama seseorang yang kita doakan kebaikan atau sebaliknya kita doakan keburukan itu tidak membahayakan sholat. Maksudnya tidak mempengaruhi sholat kita sehingga sholat kita tidak batal. Jadi andai di dalam sujud misalkan atau sebelum salam, setelah tasyahud, kita berdoa untuk si fulan atau si fulana, kita sebut namanya, maka itu tidak ada pengaruh dalam sholat kita. Bahkan itu disyariatkan dilakukan baik ketika kunut ataupun ketika di dalam sujud ataupun sebelum salam setelah tasyahud. Pelajaran yang keempat, at-tasrih bi anna al-imam yajma'u baina tasmi' wa tahmid. Penegasan bahwa imam mengumpulkan antara dua ucapan, yaitu sami Allahu liman hamidah dan Rabbana walakal hamdu. Atau bisa juga Rabbana lakal hamdu. Jadi, di sini imam bukan hanya mengucapkan sami Allahu liman hamidah saja, tapi juga mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Karena kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW membaca keduanya. Tapi ingat ya, bacaan kedua ini, dua bacaan ini di tempat yang berbeda. Sami Allahu liman hamidah dibaca saat kita bergerak dari rukuk menuju berdiri. Jangan dibaca dulu baru bergerak, jangan pula berdiri dulu baru dibaca. Tapi harus beriringan. Sami Allahu liman hamidah. Setelah berdiri tegak, barulah kita membaca Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Meskipun di sini ada perbedaan pendapat ulama, sebagian ulama mengatakan imam tidak membaca Rabbana lakal hamdu, tapi hadis ini menunjukkan imam juga membacanya, sehingga ini pendapat yang lebih kuat, dan ini juga pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah. Lalu bagaimana dengan makmum? Apakah juga membaca dua-duanya? Maka mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah dan Malikiyah serta Hanabilah berpendapat makmum hanya mengucapkan Rabbana lakal hamdu, tidak mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Ini pendapat mayoritas ulama dari kalangan tiga mazhab, Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Pendapat yang kedua, makmum juga membaca Sami Allahu liman hamidah, bukan hanya Rabbana walakal hamdu.
Ini pendapat Syafi'iyah dan Zahiriyah. Dan insya Allah pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua. Karena tidak ada dalil tegas yang menunjukkan makmum hanya membaca Rabbana lakal hamdu. Padahal Nabi SAW mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Beliau sendiri membaca Sami Allahu liman hamidah. Maka pada asalnya makmum tetap membaca. Kecuali ada dalil yang menunjukkan makmum tidak membaca, barulah makmum tidak membaca. Begitu pula jemaah sekalian, ketika kita bangkit dari ruku menuju berdiri, itu kan sebuah gerakan. Maka kalau kita tidak membaca apa-apa, itu menjadi janggal. Karena ada bagian dalam sholat tanpa bacaan. Ini seharusnya tidak demikian. Semua bagian dalam sholat mesti ada bacaannya. Memang sebagian ulama berdalil dengan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa makmum tidak membaca Sami Allahu liman hamidah, tapi langsung Rabbana walakal hamdu. Tetapi dalil-dalil tersebut tidaklah tegas menunjukkan demikian. Jadi kesimpulannya pendapat yang kuat insya Allah, baik imam maupun makmum sama. Membaca keduanya, Sami Allahu liman hamidah, dan Rabbana walakal hamdu. Dan terakhir jemaah sekalian sebagai faidah, subhanallah, orang-orang yang didoakan laknat oleh Nabi SAW yang kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut nama-namanya di sini, Sufwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan Al-Harith bin Hisham, di kemudian hari semuanya masuk Islam. Menunjukkan kepada kita, dan ini sisi yang keempat, tadi sudah saya sebutkan 3 di awal, yang menunjukkan Nabi SAW hanyalah manusia biasa. Yang keempat, beliau juga tidak tahu apakah orang-orang ini benar-benar akan mendapatkan hidayah atau tidak. Ternyata mereka dapat hidayah. Bahkan bukan hanya mereka, pentolan-pentolannya yang memerangi umat Islam di perang Uhud juga dapat hidayah. Seperti Abu Sufyan, kemudian Khalid bin Walid, ini motor utama pasukan musyrik ketika itu, dan Ikrimah putranya Abu Jahal. Beliau termasuk pemimpin pasukan orang musyrik ketika itu, demi membalas kematian ayahnya. Ayahnya adalah musuh Islam yang sangat besar, yang sangat memusuhi Nabi SAW. Tapi subhanallah, anaknya mendapatkan hidayah. Jadi jemaah sekalian, ini pentingnya kita berdakwah. Seburuk apapun orang tersebut, selama dia belum mati, masih mungkin, masih ada harapan dia masuk Islam. Walhamdulillah, ini yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq. Alhamdulillah. Ustadz, ini ada 5 pertanyaan nih Ustadz. Gimana Ustadz? Fadal, fadal. Baik, Alhamdulillah. Pertanyaan yang pertama, apa Ustadz izin bertanya, suami saya main judi online, perokok berat, beliau sering marah-marah. Kata-katanya kasar. Saya sudah mengingatkan dan beliau pernah janji tidak mengulanginya lagi. Dan ternyata masih mengulanginya. Beliau tidak menafkahi anak dan tidak memberikan perhatian sama sekali kepada saya. Untuk pulang jenguk anak, harus saya yang ngemis-ngemis baru mau pulang. Semua kebutuhan anak saya yang nanggung. Kalau marah, suka memblokir dan betah sekali ketika memblokir dan mencari saya ketika ada butuhnya aja. Tidak ibadah, hutangnya lebih dari 10 juta. Kalau punya uang itu lebih suka dihabiskan untuk dirinya sendiri. Saya harus bagaimana ya Ustadz? Apakah boleh saya menggugat cerai suami Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz. Jika sudah berusaha kita nasihati, tapi tidak mau juga bertobat, maka bahkan wajib minta cerai. Namun tetaplah beristikharah terlebih dahulu. Tetaplah beristikharah terlebih dahulu. Jadi, bahkan kata para ulama, kalau kondisi suami seperti itu, wajib minta cerai. Dan apalagi misalkan kalau sampai tidak sholat, itu sudah tidak ada toleransi lagi kalau sampai tidak sholat. Karena meninggalkan sholat itu adalah kekufuran. Namun
saya tetap sarankan untuk berusahalah menasehati secara maksimal terlebih dahulu. Apakah menasehati langsung atau mungkin diajak ke rumah seorang ustadz atau ustadznya diajak ke rumah untuk kajian keluarga misalkan. Semoga dengan itu Allah berikan hidayah kepadanya. Tapi kalau memang sudah berusaha maksimal, tapi dia nggak mau bertobat, masih seperti itu, maka sangat boleh kita untuk minta cerai. Barangkali demikian, wallahu alam. Alhamdulillah. Tapi pertanyaan kedua, eh, apa Ustadz izin bertanya, bagaimana pandangan Ustadz terhadap sesuatu yang masih menjadi keyakinan kebanyakan masyarakat kita, yaitu tentang ngidam atau ingin sesuatu di saat hamil. Nah, eh, apakah memang benar ada fenomena ini atau sekedar keyakinan? Apakah juga termasuk Eh, syirik? baik, kalau yang masyhur kita lihat itu fenomena yang biasa terjadi, bukan bukan sebuah khurafat, bukan, itu fakta terjadi pada wanita yang sedang hamil. Dan itu saya kira bisa dijelaskan secara ilmiah. Karena bagaimanapun juga ketika hamil, seorang wanita itu, hormonnya itu ada terjadi perubahan. Mungkin di awal-awal kehamilan terjadi ketidakstabilan pada tubuhnya. Sehingga suatu yang wajar kalau moodnya berubah, perasaannya berubah. Ini masih bisa dijelaskan secara ilmiah, sehingga ini bukan termasuk kesyirikan. Barangkali demikian, wallahu alam. Baik, Ustadz. Ini sebenarnya ada tambahannya, Ustadz. Jadi, sebagian orang itu masih mempercayai jika seorang wanita yang ngidam tidak dituruti atau tidak dipenuhi, anaknya nanti kalau lahir akan tukang ngiler. Itu gimana, Ustadz? Itu termasuk syirik atau gimana, Ustadz? Nah, itu kalau seperti itu perlu pembuktian ya. Saya kira itu cuma mitos ya. Eh, belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Intinya, kalau tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, maka itu bisa masuk kategori kesyirikan karena menganggap sesuatu sebagai sebab, padahal itu bukan sebab. Ya. Barangkali demikian, wallahu a'lam. Alhamdulillah. Eh, Pertanyaan selanjutnya, kalau kalau istri bekerja di luar negeri, apakah seorang suami di rumah wajib menafkahi istri, sedangkan si istri tidak ikut membantu merawat orang tua suami yang sedang sakit? Itu bagaimana, Ustaz? Eh, jawabannya tergantung. Apabila dia misalkan pergi bekerja atas perintah suaminya, atas perintah suaminya, kalau begitu suaminya tetap harus bertanggung jawab terhadapnya. Berarti dia bekerja atas persetujuan suaminya, bahkan atas perintah suaminya. Tapi kalau dia tanpa persetujuan suaminya, dia berjauhan dengan suaminya, berarti dia tidak menunaikan hak suaminya. Maka jika seorang wanita tidak menunaikan hak suaminya, suaminya juga boleh tidak memberi nafkah kepadanya. Karena itu sesuatu yang bersifat timbal balik. Oleh karena itu seharusnya istri bersama suami, tidak meninggalkan suami. Terlebih lagi kalau dia punya penghasilan, dia tidak perlu menuntut nafkah dari suami, sementara dia sendiri tidak menunaikan tugasnya sebagai seorang istri. Ya, solusi baginya adalah segera dia pulang untuk berbakti kepada suami, mengurus suami dengan baik. Wallahu alam. Taib, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, terkait anak kecil yang belum balik dari anak eh, terkait anak kecil yang belum balik dari anak orang musyrik atau kafir yang meninggal. Apakah kelak tetap berlaku hisab atau ujian kepada mereka, Ustaz? Uh,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah." Kami tidak akan mengazab sampai kami mengutus rasul. Maka orang-orang seperti ini kelak mereka akan diuji di hari kiamat. Akan diuji dengan cara diutus rasul. Kalau mereka beriman, maka mereka lulus ujian. Kalau tidak, maka tidak. Demikian wallahu alam. Baik. Pertanyaan terakhir Ustaz. Ana pernah mendengar kalimat sebaiknya sebelum haji atau umroh kita mensucikan diri agar bisa mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kalimat ini diperbolehkan, Ustaz? Pertama, mendekatkan diri kepada Rasulullah SAW itu tidak benar. Karena mendekatkan diri itu berarti ibadah kan. Beramal soleh untuk suatu zat. Maka itu hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk Rasulullah SAW. Yang kedua, kalau maksudnya mensucikan diri, kita bertobat terlebih dahulu, maka itu bagus. Karena dosa-dosa itu bisa jadi menghalangi diterimanya amal ibadah kita. Maka itu sangat bagus. Namun itu tidak khusus untuk haji saja. Tapi dalam sepanjang hidup kita, selalu kita berusaha mensucikan diri, selalu memohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi memang ketika mau haji ya tentu lebih ditekankan lagi. Karena kita khawatir jangan sampai dosa-dosa itu menghalangi diterimanya amal ibadah kita. Atau minimalnya mengurangi pahala kita. Maka sangat bagus kita bertobat terlebih dahulu. Tapi kalimat mendekatkan diri kepada Rasulullah SAW itu tidak benar, itu kalimat syirik. Yang benar adalah mendekatkan diri kepada Allah yang satu saja. Barangkali demikian, wallahu a'lam. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab, Ustaz. Tafadhol ditutup, Ustaz. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.